Halo, salam sehat untuk kita semua. Berikut akan saya sajikan tambahan ilmu pada video ketiga saya. Saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pembuangan limbah dan sampah. Kita belajar dari ruang lingkup. Apa saja yang termasuk dalam kategori limbah? Poin pertama adalah kotoran manusia atau tinja. Kemudian ada air limbah, sampah, asap dapur. Pembahasan cara-cara pembuangan limbah, pengawasan operasionalisasi sarana sanitasi, penyakit yang ditimbulkan. Tujuan umum adalah terlaksana dan terpantaunya pengelolaan limbah yang memenuhi syarat kesehatan di tempat pengelolaan makanan. Tujuan khusus terlaksananya pengolahan pembuangan kotoran manusia, terlaksananya pengolahan pembuangan air limbah, terlaksananya pembuangan air hujan, terlaksananya pengolahan pembuangan sampah, terlaksananya pengolahan limbah asap dapur. Cara-cara pengolahan limbah kotoran manusia atau tinja, yaitu zat sisa yang terbentuk dari proses pencernaan makanan yang dapat menjadi sumber dan media penularan penyakit menular. Merupakan limbah yang sangat potensial menularkan penyakit bila berasal dari penderita atau carrier, orang yang membawa bibit penyakit tetapi tidak menunjukkan gejala sakit. Pada jasa boga yang diutamakan adalah kotoran dari karyawan. Pengelolaan kotoran manusia di jasa boga. Jamban cemplung dengan leher angsa. Penampungannya berupa lubang yang berfungsi meresapkan cairan ke dalam tanah dan mengendapkan lumpur pada dasar lubang. Jamban dengan septic tank. Penampungannya berupa tangki kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan bidang resapan. Jarak kedua jenis jamban lebih dari 10 meter dengan sumber air. Persyaratan jamban berfungsi dan mampu mengolah tinja sehingga menjadi bahan yang tidak membahayakan kesehatan, tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit, tidak menyebabkan kecelakaan, mudah dibersihkan, memenuhi estetika. Sarana pengelolaan kotoran manusia. Pengelolaan kotoran manusia terdiri dari jamban leher angsa, jaringan perpipaan kotoran. Prinsip pengelolaan kotoran manusia harus memenuhi persyaratan. A. Tidak mencemari air tanah atau air permukaan. B. Tidak mencemari permukaan tanah. C. Tidak terjamah manusia atau binatang perantara penyakit atau biasa yang disebut dengan vektor. Tidak menimbulkan penyakit menular atau gangguan kesehatan. Air limbah berasal dari tempat cuci, dapur, kamar mandi. Air limbah jasa boga banyak mengandung lemak, maka perlu dialirkan ke dalam bak penangkap lemak atau biasa disebut dengan grease trap. Prinsip pengolahan atau pengelolaan air limbah tidak menyebabkan terjadinya rembesan terhadap permukaan tanah di sekitarnya, tidak mengotori atau mencemari sumber air bersih, tidak menyebar ke arah permukaan tanah. Yang keempat, dibuat secara tertutup. Air hujan sebaiknya dibuatkan peresapan agar tidak terbuang percuma, dibuatkan saluran sehingga tidak tergenang,
ditampung untuk digunakan pada daerah sulit air. Sampah. Sampah sendiri adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya, dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna. Pada umumnya berupa sampah organik yang sangat baik untuk perkembangbiakan serangga dan tikus, sehingga harus segera dimusnahkan ke tempat sampah yang mudah ditutup. Pemusnahan sampah. Sampah dari sisa makanan dapat dijadikan makanan binatang, didaur ulang atau dibakar, ditanam bila lahan memungkinkan, atau yang sering kita sebut dikubur, dipergunakan sebagai pupuk, dibuat kompos. Prinsip pengolahan sampah. Saya ulangi, prinsip pengelolaan sampah atau pengolahannya. Tempat sampah, kedap air tertutup. Pemisahan sampah berdasarkan sifat agar mudah pemusnahannya. Sampah basah dan sampah kering. Hindari mengisi tempat sampah melebihi kapasitasnya. Kebersihan tempat sampah harus baik sehingga tidak ada kepadatan lalat atau binatang penular lainnya. Sampah tidak boleh berada di tempat sampah lebih dari 2 kali 24 jam. Lubang galian sampah berjarak lebih dari 10 meter dari sumber air. Peletakan tempat sampah di dalam ruangan, di pinggir jalan atau di luar rumah sebagai penampungan dari tempat sampah di dalam rumah. Tidak berada di atas atau di pinggir saluran air, selokan, parit, dan sungai. Asap dapur. Asap dapur jasa boga umumnya banyak mengandung lemak. Bila tidak dikelola dengan baik akan berkondensasi dan terkumpul di langit-langit sehingga dapat jatuh mencemari makanan. Harus segera dikeluarkan dari dapur setelah disaring dengan saringan lemak. Grease filter. Penyakit yang biasanya yang sering berhubungan dengan limbah. Yang pertama adalah diare. Penyebab dari diare tersebut adalah disebabkan oleh kuman atau bakteri yang terbawa oleh binatang pembawa atau lalat yang hinggap di makanan atau minuman. Demam berdarah disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk yang menyukai genangan air bersih pada barang-barang bekas yang berserakan. ISPA atau infeksi pernapasan akut. Asap dapur yang memenuhi ruangan akan membahayakan saluran nafas karyawan. Pengawasan perlu dilakukan secara rutin terhadap kebersihan lingkungannya. Kadang teknik konstruksi telah dipilih yang terbaik, tetapi dalam proses operasional terjadi penyimpangan sehingga dapat membahayakan kesehatan. Pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan atau checklist. Pengawasan limbah di lingkungan jasa boga. Contoh checklist pengawasan limbah di lingkungan jasa boga. Pembuangan sampah. Apakah tempat sampah diletakkan secara benar? Apakah tempat sampah digunakan? Apakah tempat sampah tertutup? Apakah sampah berceceran meluap di luar tempatnya? Pembuangan kotoran. Apakah jamban bersih tak berbau? Apakah ada lalat atau kecoa? Apakah ada air tergenang di lantai atau jamban? Apakah ada kerusakan retak pada lantai? Terima kasih. Pada video ketiga ini, apabila ada salah kata dalam pengejaan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dapat menambah wawasan Anda, dan salam sehat.